Ya, kamu tuh jangan ngomongin saya murtad ya. Kamu itu koruptor itu orang-orang murtad. Karena apa? Mereka itu menduakan Tuhan dengan melakukan hal-hal seperti itu. Lowong saya hidupnya aja dari kontrakan. Dari kontrakan, dari tabungan. Oh, murtad. Saya ditawarin, Bu, katanya Mbak, jadi anggota dewan. Ih, jangan ajakin saya deket-deket. Saya takut tergoda. Saya takut tergoda. Nanti Tuhan saya bukan lagi yang maha kuasa, tapi duit. Kasihan. Ya. Terlalu kecil skupnya. Terlalu kecil saya murtad hanya duit. Receh itu receh. Receh duit itu. Ya. Saya sudah punya semuanya. My almighty is everything. Is even my apa itu namanya, ruh saya pun adalah kepunyaan dia. Semua dia punya. Duit itu apa? Receh. Kamu dulu saya murtad ya, ndak mungkin mimpi kau. Kecil. Ya. Bagi yang ngerti, tahu maksud saya, ya. Nggak mungkin lah Mbak imannya kuat. Bagi yang ngerti maksud saya ini, pasti tahu maksud. Bagi yang tahu apa yang saya sampaikan ini pasti sudah ngerti, ya. Tapi bagi yang ilmunya cetek itu pasti nggak nyambung. Sombong amat sih Mbak ini. Nah itu dia dalam otaknya. Kenapa? Saya ini udah beripat kebablasan. Saya ini udah makrifat kebablasan. Jadi begini. Jadi masih jauh lah kalau kamu ngomongin saya murtad ya. Nata, Mbak Nata. Jadi sekarang tidak. Oh, Mbak Nata. Sudah berulang kali saya jawab. Ya, saya sebagai seorang muslimah, ya. Saya sebagai seorang muslimah. Jadi memang hal tersebut tertulis di dalam kitab saya, dan namun saya masih belum menjalankannya secara konsisten. Tapi itu bukan berarti tolak ukur, kita melihat tolak ukur seseorang beriman dan tidak berimannya kepada Tuhannya, ya Mbak ya. Kalau masalah apa itu namanya hijab itu adalah ciri atau pertanda kalau kita muslim, itu mungkin diperbaiki lagi pengetahuannya tentang agama. Jadi kembali lagi saya tekankan, hijab, whatever you call that one gitu kan ya, is not belongs to Muslims, ya. Itu bukan kepemilikannya seorang muslim gitu kan ya. Jadi kalau Anda tahu sejarah gitu, Anda tahu bahwasanya sebelum muslim itu banyak agama-agama, perintah-perintah yang sudah diturunkan sehingga sama orang lain, sehingga salah sekali kalau misalnya kita itu beranggapan bahwasanya oh kamu seorang muslim kamu harus menggunakan hijab, itu salah banget. Oke? Ya. Nah, saat ini saya masih dalam proses, mudah-mudahan saya benar-benar tulus ikhlas merubah penampilan saya yang memang sudah sesuai dan match dengan perbuatan dan sikap pikiran hati saya, dan itu berat sekali gitu ya, berat sekali, itu bukan main-main ya. Nah saat ini saya merasa saya hanyalah sebagai manusia biasa yang masih banyak sekali mendapatkan cobaan, godaan gitu kan ya. Mudah-mudahan lah, tetapi menggunakan kok dibuka hijabnya, nggak pakai hijab lagi, pakai dong, saya orang muslim kok, kenapa enggak ya. Makasih. Sama-sama cakap, jadi nggak keliru. Oh jangan kepancing bucan. Iya, semua orang punya prinsip masing-masing. Iya, aku tidak mau kalau menggunakan itu hanya sebagai tutup hordeng aja di kepala aku, ribet.
Tapi ngomongin orang masih ngambil hak ke orang banyak, iya apa sih gitu loh ya. Apa masih kotor hati dan pikiran, tindakan juga, ucapan juga, aduh nggak deh. Nah ya udah ibaratnya kalau masalah budaya kesopanan ya dari dulu Indonesia mah udah sopan ya, budayanya juga udah tinggi ya. Hanya di beberapa tempat saja, tetapi ya kita harus cherish, hargain bahwasanya itu merupakan suatu budaya lama. Pada saat ini kan tentunya kan kita sudah peradaban kita sudah jauh ya gitu. Kok jadi serius, nggak suka aku yang serius-serius. Aku nggak suka yang serius-serius. Aku maunya yang ketawa-ketawa aja hari ini. Ayo yang lucu-lucu dong komennya. Biar kita tuh semangat. Malah tua nih anakku nih, leher aku nih ya. Apa dia ini? Kita kasih tambang baik di sini biar kencang gitu ya. Tapi dikasih langsung kencang semua, nanti muka aku jadi beda. Melo ngopi ya, iya nek. Ya Allah kamu panggil aku nenek, makasih. Aku belum jadi nenek, anakku masih umur 19 tahun. Udah siap berapa mbak? Metong dong dikasih tambang. Metong. Apa? Anakku? Oh aku usia berapa? 48. 48. Masih muda Cin, giling. Mbak cantik banget katanya. Asli lo Indonesia. Asli lo Indonesia. Astaga kita sama-sama orang Sumsel. Iya. Kayak pacar belum setengah abad. Kalau kamu bilangnya, cantik banget, ini kecantikan Indonesia. Selamat datang. Merasa cantik tapi tidak ada yang perjuangkan. Kata siapa? Buka mata kau. Udah Masya Allah. Nggak bisa maksudnya gimana? 48 dari tadi nanya baik 48. Umur berapa? Makanya dengain wong tuh ngomong. Hai dah aku capek ngobrol. Udah dulu ya. Apa sih mbak ini? Dia ini sebenarnya berkerudung atau enggak sih? Ferry kadang pakai kadang tidak, konsisten. Akan sudah saya ngomong. Oh baik yang nggak dengar. Kau ini sebenarnya bisa dengar apa tidak sih Fairy? Mending aku mah nggak pakai kerudung, maksudnya barang ya bisa ku pakai, bisa ku taruh lagi lah. Kau kalau kuping kau udah tidak dengar, repot aku. Saya boleh naik nggak Bu? Emang kenapa? Kamu ganteng banget Saya itu tidak pernah menaikkan siapapun kecuali anak saya kali ya. Sama temen saya perempuan, saya nggak pernah naikin laki-laki. Maaf ya. Karena lebat rambutnya merasa bagus. Loh iyalah. Lah gua baru masuk, ibu haus validasi ke siapa? Ke kamu, nggak perlu. Pakai celana dalam daju. Nah ini yang lucu. Repotnya kita. Kalau ditanya pakai celana dalam apa tidak, repot gitu. Raya aku sampai merah. Karena pakai celana dalam itu ternyata wajib cinta. Saat ini memakai celana dalam itu suatu kewajiban. Itu yang lebih wajib, oke? Nyanyi lagu Dayu, iyo. Ya, gitu. Udah lah kamu ngomongkan apa itu namanya, jawabku terus, hijabku terus. Kamu udah pakai celana dalam belum?
Bagus itu. Kita sibuk melihat apa yang di luar, tetapi di dalam kita sendiri kita masih aur-auran. Itu naik kuning apa kok nak naik 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 mana kau naik lah. Lebat. Morning, morning. Kocak kakak buat senang. Lah ya iya. Kita sibuk apa yang terlihat di luar tanpa kita sadar. Nah, kita harus mempertanyakan apa yang sudah di dalam kita ini gitu. Apakah sesuatu yang sudah proper yang kita pakai gitu loh. Ya, betul itu. Ya. Udah pakai belum yuk gitu celana dalam. Bagus itu pertanyaannya. Repot kali aku terbarai-barai kaget gitu. Ini kenapa kok jadi gelap? Suasana hatiku gelap kah? Enggak lah. Nyanyi dulu yuk Aida Ado, aku nyanyi pagi-pagi, yoi. Ukuran berapa? Ukuran apa? Kamu nanya ukuran. Lebih cantik kalau pakai hijab. Oh Yonian, terima kasih, masya Allah. Terima kasih. Ya. Nah, kalau ada yang bilang lebih cantik kah pakai hijab, sebenarnya itu sinister ya. Tapi ataupun himbauan, bisa dibilang itu sebagai himbauan yang agak sedikit menyentil gitu. But it's okay. Rather than I don't know if you're wearing hijab or not. Why you care about me wearing hijab or not? Gitu. Is that going to make a sin for you? Gitu. Or you just thought that I'm a sinner gitu loh kan? Jangan lupa pakai CD. Betul sekali. Jangan lupa kita pakai CD ya. Spill sampo dong kakak. Aku itu sampo itu apa baik. Sabun batang pun jadi. Kan? Tuti ini lah bataan saat dilahir. Jadilah tebal saat disanonyo. Jujur nih anakku nih. Dah galak nipu aku nih. Ya, sabun batang pun jadi. Aku nih mandi di lematang. Ya, rambutku udah seperti ini baik. Keras rambut aku nih lo jemunya tuh lah. Ya, Jadi kalau aku nanti ini aku pakai sampo ini loh pemakaian segini, pakai ini gini bohong. Bohong itu gumbak dia aja lalap. Pawang Palembang. Wow. Arana aku nih bagus loh gitu. Cakep itu relatif, jelek itu mutlak, buset. Jangan sedalam itu dong. Jangan sejauh itu, Aida. Promosi sampo itu namanya. Ya. Gitu. Jadi kalau Mbak tanya aku sampo apa, oke aku share. Sampo aku tuh Karastas ya. Conditioner, sampo conditioner dan aku punya apa itu namanya untuk hair spa-nya itu. Jadi aku bisa lakukan itu di rumah. Nah, untuk sedikit memberikan apa ini kelembutan di rambutku yang seperti harimau ini. Rambut aku nih keras. Jadi kalau laki-laki tuh ya kalau masih pacaran dulu ya. Kaget dia belai rambut aku nih, buset katanya gitu ya. Tadinya dia pikir rambutku tuh akan melambai-lambai gitu, ternyata grok gitu. Aku bilang, kalau kau tidak bisa berurusan dengan rambutku, bagaimana kau mau berurusan dengan aku? Rambutku kayak kau udah kesusahan. Itulah ya. Jadi kalau laki-laki sudah komplain sama ayah punya rambut, udah jauh-jauh deh sama aku. Perasaan ya ibu-ibu ya, perasaan ya mbak-mbak ya. Kalau lanang itu kan ngebelai gumbak kita tuh, terus dia langsung apa lagi yang langsung tercakap. Dia langsung tercakap sama aku. Rambut kau kok kasar nian kata, nah cukup kisit lah kau. Rambutku baik kalau komplain. Oh Nisa, coffee, tea or milk or me. Ayo yo. Kayak gitu.
Halo Mami, hai, selamat pagi. No need to wear hijab because your ears are sexy. My ears? What are you talking about? My ears just like this for a long time ago. Say that someone has a sexy ears. This is the first time I heard about that. Sexy ear. Kuping sexy. Oh my goodness. Must be very good, eh? Pakai termik. Iya iya iya, aku juga pakai itu. Aku punya botolnya itu. Ha. I never heard about someone saying you have a sexy ears. But I do though. When my dad and my mom talk about me, they said I was asked my parents once ago gitu kan ya. Ayah, Uma, kok kenapa ya? Kok kuping aku nih lebar banget? Aku bilang gitu karena dulu ayah aku itu kan potong rambut aku nih gaya Adi Bing Slamet, tahu nggak? Nggak bisa hilang, nggak bisa Manny. I like seeing you like that. Okay, hope he's not going catching by the camera. So I ask my parents gitu, kok kuping aku nih lebar banget gitu. Terus aku tuh punya rambut itu yang kayak batok kelapa gitu, dipotong sama ayahku. Artis lama ya kak. Aduh ya Allah. Tahun berapa dia lahir? Oke, nah so then jadi kan kuping aku tuh kan kelihatan banget gitu. Terus kata ayahku gini, oh nak, kuping mbak ini tuh kuping cuma pintar katanya. Kuping cah ini tuh katanya kuping wong pintar. Oh cah itu gitu kan ya ya Allah gitu. Jadi aku seneng. Nah, aku nggak tahu kalau sekarang ada yang bilang kuping tebangak mbak ini do muka kuping seksi. Aidah. Ampun. Nah dan aku juga ima ya. Aku punya anak dong yang kedua ya, kuping gajah. Nelanian. Aku punya anak yang kedua. Jadi dia nih dari daerah-daerah negara Asia. Mana kalau Asia situ? Pokoknya Asia sudut sana dikit lah. Penting. Oke, so aku melahirkan nih. Terus nyokap mertua gue dong bilang ini, kenapa kupingnya begini sangat katanya. Aku kaget gitu. What's wrong? It's like someone who has a good hearing will become someone intelligent one day. Aku bilang gitu kan ya. No, this is ugly katanya gitu. Jadi katanya kamu harus exercising terus. Kuping anak kau tuh harus kau rengketkan terus ya ini caman lo cerita. Aneh-aneh baik dia tuh. Ibu mertua aku tuh. Kita kok ngegosipin gibah ibu mertua aku sih Sing from the shape of ears without you knowing. Oh, okay, dobraks. All right. Okay. You have some kind of what do you call that? When you like something, a part of someone's body gitu. Petis? No petis? Is it petis? You call it? Jangan gibah, nggak boleh. Ayu tuh cantik. Oh, masya Allah. Ya gitu ya. Ada orang tuh yang suka dengan ngelihat bentuk kaki. Ya, banyak. Unik keunikannya itu. Aku baru tahu ada orang yang unik ngeliat kuping. Kuping. Aku lagi nggak nyanyi. Jarang aku nyanyi pagi hari itu jarang. Alat dia malahan, masya Allah luar biasa. Dido tekina usia sebenarnya. Mami Cindy, terima kasih Mami. Okay. Dida balik muteu kawe yuk. Dida, dang Dida. Emang lagi musim kawe kau? Musim kemarin itu musim durian. Jolly lolly, oh gosh. Please do not describe it further. Yeah? I don't want to talk about it. Thank you anyway.
Oh yo, kaulah beguyur musim yo, masya Allah, musim kau di dusun. Mungkin kupingnya panjang seperti kelinci. Which one? My son? No, no, no. My son is just like me. Ya, sama. Cuma kan dia kan anak aku yang kecil itu kan mukanya itu kecil, imut gitu. Tapi sekarang aku lihat fotonya sih sudah gendut ya dia sekarang, alhamdulillah. Terakhir dikirimin sama papanya tuh kemarin foto gitu kan. Pagi Mami. Terima kasih Vera, terima kasih, Masya Allah. Terus apa tuh namanya, dide sih, dide kinaan. Tapi dia kan ngapulah kuping lanang tuh, mangke dia nengau gitu mau kuping atau cabel masih kena buyan gitu, bukan buyan di buatan Tuhan, buyan di pikiran hatinya baik. Dengan sempurna mungkin. Ini akun baru kah? Masih awal coy, masih banget. Nah itu udah kudai kamu? Siapa yang buyan yo Ida? Kalau Angelis, kalau kita tuh ibaratlah dinjuk ke kesempurnaan li Tuhan, kuping lah tercagil gitu kan di pala tuh gitu kan. Hanya masih kina di depan cak nengau omongan yang ilo yang buat kita tuh lebih maju ke depan, adanya omongan-omongan yang buat karut saja percuma. Anggap saja itu tihau di pala. Tihau ini, tihau bibil. Tekacil. Tekacil. Tihau bibel, lemak no, itu makan tihau bibel tuh di bawah tundan cuma tuh bambe sesiko-siko dem itu langsung tumis. Adalah tihau cupeng tihau cupeng lah, tihau cupeng atau tihau bibel. Do lemak katanya, iya keruan. Amun aku nih biasa dan itu tuh apa itu balik diayek gitu kan, nah cuma tuh kan ada tundan, itu kan tundan tuh kan biasanya pakai apa ini ini kayu gitu kan, nak mopong tundan tuh dicampur tehong hancang tihau bibel. Nah kadang-kadang tihau bibel tuh bercunggut di situ tuh, aja kok ambil kabah. Aku tak peduli itu rumah punya siapa, aku ambil saja tihau bibel. Dusun dang itu, tapi itu tuh bukan tuh ini benar, mbak inilah itu mahal. Ada juga harganya mbak ini, mendang itu tuh tinggal ini saja, diambil saja. Nah, itu ceritanya. Aku suka banget itu, apalagi kalau disambel gitu sama nyokap gitu kan, tihau bibel tuh disambel pakai tuh apa basumak dan itu tunjuk nggak blimbing kecil tuh, blimbing nasam mana tuh nano jiku, oi bekedah aku itu lemah lah itu nggak daging. Dongku dan itu tuh saking dia tahu kali ya anaknya suka sama blimbing bulo, ya Allah, gula tihau mahal, yuk biar komen aku, ayo nggak masuk apa mutiara, ini masuk sih tadi komen apa mbak, gitu, blimbing besi, nah blimbing besi, oh ya asam kelatnya sembelih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blimbing besi ingat itu lemak keruan cari masakan. Ndung kudang itu galak buat sambal blimbing besi. Hanya untuk mbak ini jumlah jarang ini. Udah mandi yo, ibu husap saja belum. Saku nanya masih alap tulah kamu. Maaf ya. Nguji sesuhangan, siapa lagi ke muji.
Oh belum, aku nih belum mandi. Nggak berusap pagi belum sini. Udah ini aku nak berusap, aku nak berjalan karena aku butuh vitamin D selain duit. Iya, aku butuh vitamin D. Beda buluh belimbing besi ayu. Nah, aku dek keruan puluh belimbing buluh tuh belimbing tuh. Udah mau aku keruan itu tutup saja. Selamat pagi, pagi. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat-sehat semua. Semangat pagi ini ya. Jangan lupa olahraga. Apa namanya? Pinggangnya digoyang-goyangkan. Halo Mbak. Gitu. Sama saja. Oh sama saja. Ah, udah dikeruan aku bedanya ceh. Mungkin penyebutannya saja kali ya yang berbeda Udah jalan aku dari kita lah bejije ngomong bahasa dusun. Oh, aman buat buat lat, balu lemak, masih galak makanan cuma dusun. Aku ya Allah, yuk tuti. Kalau aku nyamuk ke kamu suguhi atau aku balik dusun ke makan makanan kita dan itu tuh paca tebrak lagi teden ini jadi drum tetap. Oh. Makanan Jember Dusun is the best gitu ya. The best and apa? Dak kate nak menyaingi rasanya tuh. Tuh tumpuk pergi kemana kina. Keteng kecek ni lah melangkah jelajah dunia ni. Empuk gi setengah seperempat apalah ini. Kakak kan ayo Pak Mas Agus ya terima kasih juga udah bercanda pagi-pagi ya apa namanya tetap Pak di depan cak ditinggal karas itu dan aku salah satu jemu yang bersyukur pernah merasakan kenikmatan masa-masa kecil yang sampai hari ini tidak pernah bisa aku lupakan ataupun move on dari situ. Makanya aku selalu pengen pulang lagi gitu ya. Upin Ipin aku nggak ngerti Ipin aku nggak ngerti bahasanya. Salah satu manusia yang diberikan anugerah untuk merasakan masa kecil yang begitu menyenangkan ya, menyenangkan masa kecilku itu. Menyenangkannya bukan di pamper dengan semua kemewahan, tidak. Aku masa kecil aku itu berayunan, berenang di matang, pergi naik turun bukit gitu kan ya, mandi di air terjun, tap lagi muteu kawe, ayun-ayunan, tadi lu dem ayun-ayunan di badah kawe tuh naik duku punya. Buah-buahan itu ketapan, rambai, segala macam. Sampai aku bertemu Ngak Bagong. Sampai berhadapan Ngak Bagong pun aku laudem, Bagong hutan. Aku masih kecil, umur aku tuh sekitar 7 tahunan kayaknya ya, 7 tahunan. Bayi, seru banget masa kecilnya banget Mbak Dewi. Dan itu tidak dimilikin oleh anakku sekarang. Lengkap. Jadi itu tuh aku nak pergi ke dusun sebelah ceritanya tuh. Entah ngaput itu aman hanya itulah petang dia. Nak ngapa aku tuh. Nah apa itu tuh aku balik sadi piket karena gini. Dia udah disuntur. Disuntur ibu nganai dah. Tidak disuntur ceh. Jadi pada saat aku bertemu Ngak Babi tuh, Ngak Bagong tuh, dia ini tuhon sadi dusun baru tuh. Aku nak masuk, aku tuh nak pergi ke dusun baru tuh. Lulu itu jam aku piket karena kami dulu tuh kalau piket sekolah SD itu harus datang lebih awal karena kami harus bebersihan. Nah kadang-kadang tuh jam 5 kami nyampai ke sekolah. Nah akhirnya tuh selamat pagi dia berjalan aku berjalan. Nah
Aku kaget, dia juga kaget. Sebab Bagong nih tadi. Oi, katanya kaget. Kinaan kan Bagong kaget kan langsung terdiam dia. Aku juga kaget untuk Bagong juga kaban ya juga. Aku diam aja. Aku diem terus aku lihat dia gitu. Karena aku bingung tuh kan masih kecil umur 7 tahun ya kan. Untung dia diculik di mobil aku nih. Kan? Terus apa? Nah nggak tahu kenapa dia tiba-tiba nyingkir sendiri terus dia pergi ke kuburan itu ke acara ke tempat kuburan itu udah hilang. Lah takut aku diseruduk apa tuh di apa tadi bahasanya tadi seruduk apa suahu cingko yunda di kebun nineng kebun nineng ya. Allah labahim no berarti aku neng ngomong ya. Masya Allah disungko wow disungko Dido disungko takut ke bagong tuh aku tuh apa perlu kabar bagong. Kalau punya turunan itu segendar alam. Kapu kabar cucung puyang. Saku nih kapan nak nyundur aku. Hai kelas kabar drum tetak saja nak nyundur aku masih jauh. Oke cintaku sekalian terima kasih ya. Jadilah kedai kita lah bejije. Kedengkek kalau Yunda kedengkek apa tuh kedengkek cinta kedengkek tuh apa tapi kayaknya aku pernah dengar kedengkek tuh apa kedengkek tuh just to make sure cak hantu siapa hantu aku sama nggak bagong sama nggak bagong bagong hutan maksudnya iya kali kede udah tetangganya sudahlah singgah Yunda wong itu ngomongin wong terus iya sudah Yunda wong itu ngomongin iyalah seperti itu sama saja itu nggak tuh tadi itu apa pula baik pengambil hidup di dunia nih banyak dia cuma tuh juru pengambil di depan ngambil ne ilo paca ngambil ne karot batil tuh nengkala hanya kita kinai saja tuh apa kalau itu udemanya udemanya kalau tuh mana mau aku nih masih kalau ini tuh lah insya Allah ibaratnya progres hidup tuh jadi cuma yang lebih baik lagi begitu Amun nak diomongkan sampai ngomongkan tape ya hal-hal yang sekarot-karot tuh betina mbak itu dia bati gitu apakah jemu tuh ibarat tuh punya keluarga peluk mana mbak itu itu tuh iblis misalnya kita nak ngomong jemu lain mbak itu jemu yang benar-benar ibarat melakukan hal tersebut apalagi tuh tini gitu ini mau aku itu sampai hati dia sampai hati udah kalau ibaratnya kita juga di depan nulung mereka jemu yang lulu ini lulu itu begawian nama aku mama ngomongkannya jemu yang lulu itu aku kesian nanya aku di kesian mau aja koruptor lancang kabang merugikan negara juga sebelahku tuh sama aku hegeng aku nggak jemu-jemu yang ngisap